Beberapa saat kemudian, Hansen kembali ke dasar danau beku lagi. Dengan belut perak kali ini, mudah baginya untuk datang ke kapal kristal. Kepiting emas memanjat keluar setelah mendengar suara itu. Ketika dia melihat kalau itu adalah Hansen, ia dengan cepat kembali ke kabin, mengabaikan apa yang dilakukan Hansen di luar. Setelah menunggu beberapa saat di dekat kapal, Hansen melihat ikan teri emas berenang di dekatnya. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Hansen segera mengulurkan cakarnya ke ikan teri itu. Makhluk primitif ikan teri emas dibunuh. Jiwa binatang dari ikan teri emas diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapat 0 hingga 10 poin gen primitif secara acak. Saya harus mendapatkan kapal kristal ini. Ini seperti bug. Dengan kapal kristal, saya seperti memiliki seluruh lautan. Hansen sangat gembira. Selama belasan hari, Hansen telah berburu banyak makhluk primitif. Karena Hansen tidak bisa menghabiskan semua makanannya sendiri, dia menumpuk makanannya, ingin menjual setelah dia keluar. Siapa yang tahu bahwa kepiting emas itu begitu tak tahu malu sehingga datang untuk mengambil beberapa setiap hari, memperlakukan tempat Hansen sebagai dapurnya. Sialan kau kepiting. Hansen telah menoleransi perilakunya selama beberapa hari, namun tidak kali ini. Kepiting emas dengan cepat bereaksi, membalikan dirinya sendiri. Ia meluncurkan penjepitnya ke cakar Hansen. Penjepit itu mengenai cakarnya dan terdengar seperti logam. Hansen mundur 3 kali sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Melihat kekuatannya tidak lebih lemah dari kepiting emas, Hansen merasa sangat gembira dan melambaikan cakarnya kembali. Namun kali ini, Hansen tidak memukul langsung kepiting emas itu, tetapi berjalan di sekitarnya menggunakan keterampilan layang-layang atau keterampilan catur. Segera Hansen menemukan kesempatan untuk memukul kepiting dengan keras di cangkangnya. Namun cakar hanya meninggalkan 3 bekas dangkal pada cangkang emas dan tidak menghancurkannya. Hansen mengambil cakarnya kembali dan memutuskan untuk menggunakan tinjunya untuk melawan kepiting emas. Saat memukul kepiting emas, dia diam-diam menggunakan kekuatan yin. Namun karena gaya yin hanya menembus 3-4 inci, Hansen tidak bisa melukai kepiting jika dia memukul di tempat yang salah. Setelah mencari kesempatan, Hansen menemukan kesempatan untuk memukul kepiting emas di kepalanya. Tiba-tiba dia melihat kepiting emas itu bergoyang-goyang seperti sedang mabuk. Hansen sangat gembira, segera naik ke kepala kepiting emas untuk memukul kepalanya dengan keras. Untuk beberapa pukulan, Hansen telah memukul kepala kepiting emas berulang kali. Kekuatan yin yang semakin dalam dan kepiting emas menjadi semakin pusing. Itu tidak bisa lagi berdiri tegak dan jatuh ke lantai. King Golden Crab, makhluk berdarah suci, terbunuh. Jiwa binatang King Golden Crab diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapat 0 hingga 10 poin gen secara acak. Mendengar suara itu, akhirnya Hansen merasa sangat gembira. Dia dengan cepat memeriksa jenis jiwa binatang dari King Golden Crab. Hansen memanggil jiwa binatang dan baju besi emas tiba-tiba muncul di tubuhnya, menutupinya sepenuhnya. Dia tampak ramping dan kuat. Pada pandangan pertama, baju besi ini dan baju besi kumbang hitam sangat mirip. Mereka berdua adalah baju besi emas yang menutupi seluruh tubuh, namun bentuk mereka sedikit berbeda. Akhirnya, aku memiliki armor darah suci lagi. Di masa depan, saya akan menggunakan kristal hitam untuk mengubahnya menjadi jiwa binatang berdarah suci mode berserker. Saat itu, kupikir bahkan senjata darah suci pun tidak bisa melukaiku. Hansen sangat senang. Mengenakan baju besi, Hansen naik ke kapal dan berjalan perlahan ke kabin. Melihat kemudi kristal, Putri Duyung bersorak dan meraihnya. Saat dia meraih kemudi kristal, Hansen merasakan seluruh perahu layar kristal bergetar.
melihat dari jendela kristal di depannya, seluruh perahu layar naik perlahan. "Tuanku tersayang, kemana kamu ingin pergi?" Putri Duyung memandang Hansen bersemangat. "Gadisku, ayo maju ke depan." Hansen sangat bersemangat. "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke atas permukaan?" tanya Putri Duyung. "Tidak, mari kita lakukan perjalanan di bawah laut." Secara alami, Hansen tidak akan membiarkan perahu layar kristal naik untuk mencari masalah. Pemandangan di dasar laut memang luar biasa. Hansen melihat daerah kerang yang menumpuk seperti gunung kecil sejauh ratusan mil. Semua jenis karang berwarna-warni dan glamor. Kelompok ikan sedang bermain game dalam jutaan lautan. Monster raksasa yang tampak seperti naga lewat, membuat hati seseorang bergetar. Untungnya, kapal kristal tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, jika terkena binatang yang menghebohkan itu akan hancur seketika. Kecepatan perahu kristal sangat cepat di dalam air. Hanya dalam 5 hingga 6 hari, itu sudah berlayar keluar dari area laut es. Air secara bertahap menjadi hangat dan spesies makhluk juga telah berubah. Hari ini, dia melihat dari jauh bahwa di dalam laut ada sebuah kota besar yang terlihat seperti binatang raksasa yang merangkak di dasar laut. Shelter bawah air. Hansen meliriknya dari jauh, memerintahkan kapal kristal untuk berbalik. Tidak berani mendekati shelter itu. Hansen yang hanya bisa mencoba berlayar ke samping, air menjadi semakin dangkal dan akhirnya mencapai pantai. Hansen melirik pantai dari jauh dan menemukan sebuah kastil dan banyak manusia. Memarkirkan kapal kristal di dasar laut, Hansen mengendarai belut pera untuk keluar. Di depan shelter, ada banyak makhluk yang tampak seperti landak, ditutupi paku yang bisa ditembakkan seperti anak panah. Manusia menyerang beberapa kali tetapi gagal menembus hujan paku. Banyak orang yang akhirnya terluka. Di depan sekelompok makhluk buas, ada raksasa setinggi 3 meter yang ditutupi baju besi hitam, berlari ke pasukan manusia dengan tunggangan babi hutan. Kedua tangannya masing-masing memegang perisai dan kapak ganda. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa melukainya. Hansen memanggil Golden Armor dan berkata, "Ada elf bangsawan dengan perisai yang kuat. Saya tidak akan melewatkannya." Dia langsung pergi ke arah shelter elf. Tidak ada gunanya ikut memburu elf itu. Dia harus mengambil batu elf sesegera mungkin. Pasukan manusia mengalami kerugian yang cukup besar hingga mereka ingin mundur. Namun, tiba-tiba mereka melihat sosok emas bergegas menuju ke shelter roh dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok emas yang terus bergerak menuju pemimpin makhluk itu, mereka sangat khawatir hingga menghujani sosok emas itu dengan bulu yang tajam seperti paku. Bagi orang biasa mungkin mereka akan langsung terbunuh, namun tidak dengan sosok emas ini. Bahkan armornya saja tidak tergores akibat serangan itu. Suara serangan kapak ganda yang begitu kuat diayunkan kepada sosok emas itu. Tanpa berhenti atau menyerang balik, sosok emas hanya menghindari serangannya dan terus maju menuju shelter elf. Kesatria elf yang mengendari babi hutan mengejarnya seperti orang gila, tapi sudah terlambat. Begitu banyak mayat tergeletak di depan pintu, seperti sedang ada perburuan sepihak. Ketika kesatria elf datang ke aula, sosok emas sudah berjalan keluar dari aula dengan permata bercahaya di tangannya. Mad Shield bersedia memberikan jiwa yang paling murni dan mengikuti master sepanjang hidup, serta tidak akan pernah berkhianat, kata kesatria itu sambil berlutut di depan sosok emas. Semua orang merasa heran melihat pemandangan yang luar biasa ini. Sangat jarang ada elf yang menawarkan kesetiaannya pada seseorang tanpa melawannya terlebih dahulu. Melihat sosok emas menempatkan batu elf di dahi kesatria itu, orang-orang hampir dibutakan oleh cahaya batu yang kuat. Kemudian baik elf atau permata elf menghilang. Jelas mereka telah diambil atau masuk ke lautan jiwa sosok emas itu.
Setelah elf itu pergi, makhluk-makhluk di shelter menjadi berantakan. Babi hutan raksasa yang merupakan tunggangan elf meraung dan menyerang sosok emas itu. Namun, sosok emas itu tidak berusaha menghindar sama sekali. Saat babi hutan raksasa itu tepat di depannya, tinju yang ditutupi armor emas mengenai babi hutan itu. Di sisi lain, sosok emas yang hanya menarik kembali tinjunya tanpa lecet sedikit pun, babi raksasa tiba-tiba mengeluarkan darah dari tinjuan dan tergeletak di tanah. Semua orang yang melihat itu seketika langsung tersentak. Semua orang tahu betapa kuatnya babi raksasa itu. Namun makhluk itu dibunuh oleh sosok emas dengan satu serangan. Bigot, dia pasti Bigot. Bigot ada di antara kita. Tiba-tiba seseorang berseru membuat orang-orang merinding. Ternyata julukan Hansen yang memakai armor bukan Bigot, tetapi Bigot, atau dengan arti dewa uang atau dewa koin. Hansen tidak tinggal diam atau istirahat di sana setelah membunuh babi hutan. Dia melompat dari puncak istana dan dengan cepat meninggalkan shelter F. Beberapa saat kemudian, Hansen sedang duduk di kapal kristal, memeriksa dengan semangat elf bangsawan baru yang dia dapat. Elf yang baru dia dapat tidak seanggun seperti biasanya. Kali ini dia mendapatkan elf tipe petarung. Walaupun tidak sesuai harapan Hansen yang ingin memiliki pasukan elf wanita, ini sudah lebih dari cukup. Suatu saat nanti, Hansen tidak lagi harus menambah pasukannya dengan manusia, tetapi dengan elf bangsawan. Untuk tugas pertama bagi Mad Silk adalah memburu beberapa makhluk laut yang berada di kapal kristal. Di saat bersamaan, Hansen merasakan gejolak di lautan jiwanya. Ternyata makhluk jiwa binatang Golden Growler telah berevolusi menjadi jiwa binatang super mode berserker yang kekuatannya tidak kalah kuat dengan makhluk tingkat suci dari Suaka Dewa kedua. Shelter Goddess Legion, markas milik Hansen. Dalam perjalanan kembali, Hansen memburu sejumlah besar makhluk primitif dan beberapa makhluk mutan yang ia temukan di dalam air dan meletakkannya di punggung Golden Growler. Ketika orang-orang di tempat penampungan melihat Golden Growler dan segunung daging di punggungnya, mereka semua terkejut. Dikarenakan di sekitar markas mereka semakin sedikit makhluk yang bisa mereka buru, jadi mereka tidak pernah membayangkan pemandangan seperti ini. Manli, hitung dagingnya dan kamu bisa memutuskan bagaimana cara menjualnya. Hansen kemudian mentransfer semua jiwa binatang primitif dan jiwa binatang mutan yang dia peroleh ke Yang Manli, memintanya untuk menjual semuanya. Yang Manli merasa semakin sulit baginya untuk memahami Hansen. Ketika dia berada di Suaka Dewa pertama, dia merasa Hansen lebih rendah darinya. Namun setelah mereka bertemu di Suaka Dewa kedua, apa yang dilakukan Hansen membuatnya tercengang setiap saat. Hansen kembali ke kapal Daphne setelah urusannya di markas selesai. Di dalam ruangan yang hening, Hansen mencoba mempelajari bahasa sastra Dongsuan. Bukannya makin paham, tapi malah rasanya kata-kata yang dia pelajari semakin sulit dipahami. Suara telepon terdengar. Hansen pun mengangkatnya. Yanran, ada apa? Jianran tahu kalau kekasihnya sangat tertarik mempelajari bahasa sastra kuno. Dia memberitahu kalau akhir-akhir ini ada seorang ahli sastra kuno yang datang. Jadi Jianran menanyakan ke Hansen apakah Hansen mau ikut menghadiri seminar yang Profesor Su pimpin. Jelas Hansen tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dalam sebuah ruangan yang dipimpin oleh Profesor Su, ada beberapa peserta yang mengikuti seminar tersebut. Sama halnya seperti kita saat belajar matematika, mereka juga sama merasakan mumetnya materi tersebut. Bukannya paham, malah makin blank di otak. Hingga ada beberapa peserta yang ketiduran sampai seminar selesai. Walaupun Hansen juga sama tidak terlalu paham, di saat para peserta meninggalkan ruangan, Hansen mendekat ke Profesor Su, meminta izin ingin berdiskusi mengenai bahasa aliansi kuno. Awalnya, Profesor mengira Hansen hanya sedikit memahami bahasa kuno. Namun setelah mengobrol dengan Hansen, dia menemukan bahwa Hansen
setelah bekerja keras dalam bahasa kuno. Hansen juga cukup berbakat dan berpengetahuan yang mengejutkan Profesor Su. Level Hansen melampaui usianya. Jadi profesor mengajak Hansen ke kantin untuk agar lebih enak dalam penyampaian. Setelah beberapa hari sejak pertemuannya dengan Profesor Su, Hansen merasa dia sudah bisa menggunakan kekuatan Ying dengan lebih baik. Awalnya, dia hanya bisa menembus 7-10 cm, tapi sekarang dia sudah bisa menembus besi dengan ketebalan sekitar 30 cm. Jika kekuatan Hansen sudah lebih dari sekarang, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Memeriksa kemajuannya, Hansen merasa jumlahnya cukup bagus untuk seseorang yang telah memasuki Suakadewa kedua kurang dari setahun. Poin gen tingkat normal dan primitif semuanya sudah mencapai 100%, sedangkan poin gen tingkat mutan baru 48% dan poin gen tingkat suci 28%. Hansen ingin sekali berburu makhluk tingkat suci yang berada di lautan, namun dengan kekuatannya yang sekarang masihlah sulit. Jadi dia berniat ingin memburu gargoyle mode berserker. Dulu dia pernah melawannya, namun karena kekuatannya makhluk itu jauh lebih kuat, Hansen meninggalkannya terlebih dahulu dan akan kembali jika sudah siap. Sarang teratai pegunungan salju. Ketika Hansen berada di dekat sarang, dia langsung memanggil beberapa jiwa binatangnya bersamaan, yaitu Armor Golden Crab dan Desert Firebird tipe Aura. Ke dalam sarang lagi, gargoyle mode berserker dengan cepat bergegas ke arahnya. Hansen tidak menghindar kali ini, menghalangi lengan gargoyle dengan cakar hantunya. Cakar dan lengan gargoyle tiba-tiba bentrok, meninggalkan luka panjang di lengan gargoyle. Darah perak tiba-tiba mulai mengalir. Hansen melangkah mundur, setengah langkah dia tersenyum. Ternyata kekuatannya tidak lebih lemah dari makhluk mode berserker ini. Gargoyle itu meraung keras, mencoba meraih Hansen dengan cakarnya. Kukunya tampak seperti belati perak. Hansen tidak lebih lemah dalam hal kekuatan atau kecepatan. Selain itu, gerakan kakinya jauh lebih baik daripada makhluk itu. Jadi, Hansen tidak mungkin membiarkannya menangkapnya. Saat dia bergerak, dia tidak hanya menghindari serangan, tetapi dia juga berhasil meninggalkan goresan pada gargoyle hingga darahnya keluar. Saat Hansen merasa puas, gargoyle itu tiba-tiba mencengkram pundaknya tepat ketika Hansen hendak ingin menghindari serangan itu. 10 jangkar yang tampak seperti belati perak tiba-tiba mengenai armor Hansen. Suara logam membuat telinga orang sakit, namun jangkar yang tampak seperti belati itu tidak berhasil menembus armornya, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas dangkal di atasnya. Serangan ini membuat Hansen terkejut sekaligus bersemangat. Gargoyle mengambil kembali cakarnya dari pundak Hansen. Tidak ingin membuang kesempatan, Hansen melancarkan pukulan ke dagu gargoyle. Tidak berhenti di situ, Hansen meluncurkan Gomu-Gomu no Gatling Gun, membuat gargoyle tidak berkutik, dan diakhiri dengan pukulan pamungkas, yaitu Yin Yang Blast. Walaupun tidak tampak dari luar efeknya, organ dalam gargoyle hancur seketika. Perburuan berhasil, makhluk berdarah suci mode berserker, Inferno Gargoyle terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh, daging tidak bisa dimakan. Notifikasi muncul. Hansen bingung, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hasil seperti itu. Tidak ada jiwa binatang ataupun daging. Untungnya Hansen tidak keberatan karena di dalam sarang ada telur yang sudah siap dipanen. Telur yang berisi 100% jiwa binatang berdarah suci. Di tangan Hansen, jiwa binatang suci sama saja binatang suci mode berserker berkat bantuan batu berlian hitam.